Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dawa Pamungkas. Saya dari NRP 32. Saya dari kelas TO 7B. Saya akan menjelaskan terkait tugas dari sensor aktuator untuk sertifikasi BNSP. Oke, mari kita mulai aja. Kita mulai dari LM35 ya. LM35, mari kita buka datasheetnya. Jadi LM35 ini merupakan sensor temperatur ya. Nah, ini datasheetnya, di mana LM35 yang saya temukan ini dia linear dengan skala atau pembacaan adalah 10 mV per derajat Celcius. Itu. Lalu range pembacaannya antara minimal 5 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius, dan tegangan operasinya itu antara 4 volt sampai 30 volt seperti itu. Nah, ini merupakan gambar wiringnya, di mana dia terdapat 3 kaki. Oke, mari kita langsung aja ya ke simulasinya. Oke, ini udah di play ya. Nah, jadi LM35 ini dia berbanding lurus dengan si tegangan gitu. Jadi ketika suhunya naik, maka tegangan juga ikut naik. Nah, seperti itu. Nah, ini kita buktikan ya apakah dia benar-benar 10 mV per 1 derajat Celcius. Ya, kita tambah 1 derajat Celcius. Nah, ini terbukti ya. Jadi itulah karakter dari LM35. Oke, sensor selanjutnya adalah PTC Nickel. PTC Nickel, mari kita lihat datasheetnya. Nah, ini PTC Nickel, datasheet dari PTC Nickel. Ini ada spesifikasinya ya, dia mempunyai akurasi atau toleransi 10%. Ini toleransi kesalahan 10%, dan ini PTC ini merupakan salah satu jenis termistor ya. Termistor ini juga dapat deteksi suhu seperti itu. Ini resistansinya ya. Jadi dari 100 sampai 1 kilo ohm ini untuk tipe yang pertama, lalu tipe kedua segini. Dan ini pembacaannya ya. Jadi optimalnya itu dari minimal 5 sampai 70 derajat Celcius. Itu. Nah, ini karakternya ya. Jika dia udah lebih dari 70 derajat Celcius, maka akurasinya itu berkurang, nggak lagi 100%. Nah, bahkan di 125% ini akurasinya 0 gitu. Jadi dia tidak bisa membaca apapun gitu. Dan ini adalah tabel ukurannya atau tabel outputnya ya. Jadi ketika berapa derajat, ini berapa output dari resistansinya gitu. Ini dapat dijadikan pedoman untuk pengograman gitu. Tapi karena tadi ada toleransi, jadi ini tidak akan akurat seperti ini ya. Mari kita coba lihat contohnya di simulasi. Nah, ini ada 118 derajat Celcius. Nah, ini resistannya sebesar 1427 ohm. Mari kita lihat di datasheetnya. 118-nya ini ya. Nah, ini sangat akurat ya, kebetulan sama dengan di simulasi. Nah, jadi untuk si PTC ini dia ketika suhunya naik, maka resistansinya akan naik juga ya. Kita lihat. Nah, itu ikut naik. Nah, sedangkan pada tegangan ini akan menurun ketika suhunya naik, maka tegangannya akan turun. Kita buktikan. Nah, lihat. Ini suhunya kita naikkan, maka si tegangannya turun gitu. Oke, selanjutnya kita ke LDR. LDR ini adalah sensor cahaya ya. Mari kita lihat datasheet dari LDR ya. LDR sunroom. Nah, ini LDR ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini adalah kerjanya. Jadi waktu 10 lux dia nilainya adalah 9 kilo ohm. Waktu 1000 lux dia 400 ohm. Nah, jadi dia berbanding terbalik dengan si cahaya gitu. Ketika cahayanya tinggi, malah resistansinya kecil gitu. Seperti itu. Dan ini adalah operating temperaturnya ya. Jadi dia bisa bekerja di suhu min 60 sampai plus 75 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk grafiknya ya. Jadi dia
seperti ini. Jadi semakin tinggi cahayanya maka resistansinya semakin kecil, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke simulasi ya, kita buktikan. Nah, ini cahaya ya, jadi ketika cahayanya semakin besar maka resistansinya akan semakin kecil. Nah, kita buktikan. Nah, itu lihat ya, resistansinya semakin kecil sini. Nah, lalu bagaimana ketegangan ya? Tegangan tentu saja ketika cahayanya semakin besar maka tegangan akan semakin besar. Nah, seperti itu ya, ini terlihat ya, ketika cahayanya saya naikkan. Nah, itu dia LDR. Sekarang kita masuk ke RTD ya, RTD PT100. Nah, karena RTD ini banyak mereknya, jadi saya cari yang umum. Nah, yang umum itu seperti ini, jadi temperatur ringnya min 200 sampai 810 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Nah, dan ini pembacaannya ya, jadi ketika dia suhunya naik, maka dia resistansinya naik gitu, seperti itu. Ketika suhunya semakin tinggi, maka resistansinya juga semakin tinggi. Hanya saja nilai resistansinya emang cenderung kecil, itu hanya ratusan ohm saja. Itu ya, mari kita buktikan juga ya dengan di simulasi. Nah, ini ketika 133 derajat Celcius, atau kita paskan aja ya biar gampang. Kita pakai 140 derajat Celcius saja. 140 derajat Celcius ya. Berarti ada di sini. Ini sekitar 153,58. Mari kita lihat 1,53. Nah, 154 ini masih sekitar di toleransi. Kita lihat toleransinya ini berapa ya? 1%. Kayak gitu. Nah, ini akurasinya 0,1 derajat Celcius gitu. Jadi ada toleransi 0,1 derajat Celcius. Jadi ini masih dalam tahap batas toleransi untuk resistansinya. 40, nah 154 ini masih batas toleransi itu. Jadi masih bisa dikatakan akurat. Oke, dan ini karakternya ketika kita tambah maka resistansinya akan semakin besar gitu ya. Itu untuk RTD. Sekarang ini adalah motor ya, ini motor biasa. Ini kita matikan dulu. Nah, ini mati, dan ini motor, ini adalah motor DC, dan karakternya ini juga sama dengan motor AC satu fasa gitu. Jadi ketika polaritasnya dibalik, misalnya yang harusnya fasa dimasukkan netral, yang netral dimasukkan fasa, atau yang plus dimasukkan minus, yang minus dimasukkan plus, maka dia akan berlawan arah jarum jam atau counterclockwise. Sedangkan jika normal dia maka searah jarum jam ya. Mari kita coba, kita hidupkan. Ini masih searah jarum jam, polaritasnya masih benar. Ini kalau kita balik, polaritasnya ini dibalik kayak gitu. Nah, dia menjadi counterclockwise. Nah, itu untuk motor biasa ya, kayak gitu. Nah, ini kan untuk yang biasa, ini netral di sini, positifnya sini ya. Negatifnya sini, positifnya sini. Kalau dibalik, yang ini jadi positif, ini negatif, maka dia jadi counterclockwise kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah servo ya. Nah, mari kita simulasikan. Oke, servo. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini servonya. Jadi dia tergantung dari apa namanya? Ini gitu. Oh, ini salah ini ya. Jadi kita set lagi debug. Set debug. Yes. Kita play. Ini kita cari tahu dulu nih yang mana. Pakai yang ini. Nah, yang ini ya. Tuh. Jadi yang lainnya kita close dulu aja.
Oke, baik, kita lanjut. Tadi videonya terpotong. Kita nyoba servo ya. Kita stop dulu, kita reset debug. Oke, ini yang digunakan itu yang cek dulu aja. Nah, yang ini ya. Jadi yang ini bisa di close, yang ini bisa di close. Nah, ini berputar berapa derajat nih tergantung dari PWM-nya. Nah, jadi semakin mendekat ke minus maka dia akan semakin rapat. Nah, mari kita coba ke positif. Nah, dia akan semakin renggang kayak gitu. Jadi ini tergantung dari PWM-nya ya. Kita lihat datasheet dari servo. Nah, seperti ini ya. Jadi biasanya ada informasi tentang duty cycle-nya. Nah, biasanya kalau menggunakan microcontroller ini dia udah ada library-nya gitu. Jadi kita tinggal mengatur ingin berapa derajat seperti itu di program. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke motor stepper ya. Ini dia motor stepper. Ini motor stepper. Ini ada rumus-rumusnya ya. Ini ada istilah-istilah. Singkatan ini dapat dibaca aja atau dihafalkan. Ini ada beberapa versi dari motor stepper. Nah, ini ketahanan suhunya atau suhu tidak boleh melebihi suhu ini gitu, suhu kerjanya. Nah, gitu. Nah, dan ini ada beberapa tipe ya. Jadi misalnya tipe 24 ini dia 15 derajat per step. Nah, jadi karena stepper ini kan kenapa disebut stepper, karena dia per step gitu muternya, jadi set 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 gitu. Nggak langsung muter seperti motor biasa, tapi ada kayak magnet gitu, ketika satu kali gerakan itu dia muter berapa derajat kayak gitu. Nah, ini bedanya dengan motor servo. Ini stepper ini biasanya lebih kuat. Jadi kalau servo ini bisa kita putar-putar pakai tangan, kalau si stepper ini dia kuat gitu, torsinya lebih tinggi kayak gitu. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Nah, ini ya kayak gini kerjanya. Nah, kalau pengen lihat aturannya, jadi kita tuh belum nemu caranya bagaimana ngatur ini pakai si regulator itu. Nah, jadi harusnya ini grafiknya itu ketika si kuning ini gini, maka si biru ini ke bawah gini, baru dia muter secara normal gitu. Dan biasanya emang si motor stepper ini dia udah ada drivernya gitu untuk menyalakannya, jadi tidak perlu manual seperti ini gitu. Untuk program juga udah ada library-nya gitu, kita tinggal menggunakan untuk mengatur kecepatan atau derajatnya gitu, kayak gitu. Ini cara kerjanya ya. Nah, jadi ini cuma kayak gini aja ya, karena kita belum nemu caranya. Oke, kita lanjut ke ini adalah motor brushless ya. Nah, jadi motor brushless ini bekerjanya ini menggunakan inverter 3 fasa. Jadi menggunakan switchnya ini bergantian, dapat dilihat di cahaya biru ini. Nah, dia jadi switchnya bergantian. Nah, sudah ke sini. Sekarang nanti ini yang nyala, ini mati, ini dua-dua nyala. Nah, kayak gitu bergantian switchnya. Bisa ini juga udah ada modulnya ya, udah ada drivernya. Jadi kita sudah tinggal pakai saja kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini adalah motor. Nah, brushless biasanya seperti ini aja itunya. Biasanya ada tegangan kerjanya berapa, ada 12 volt, ada 24 volt. Begitu ya. Itu informasi dasar aja sih biasanya ke motor
motor brushless. Nah, ini grafik yang dihasilkan seperti ini ya. Jadi yang merah untuk seperti ini, dia dicacah gitu, pencacahan. Nah, ini untuk yang hijau, untuk yang biru, nah kayak gitu. Oke, paling itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.